Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, tentunya kita harus berdoa. Untuk itu Kakak Diana pimpin kita dalam doa. Teman-teman saya mempersilahkan dan dengan berbahagia. Saya berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, Ibu Guru absen dulu ya. Ya. Apriana, Ada Bu? Aprianus, Ada Bu? Algondes, Ada Bu? Diana Omone, Ada Bu? Christine, Ada Bu? Krismon, Ada Bu? Triputra, Ada Bu? Betra, Ada Bu? Joshua. Ada Bu? Ya. Kita menyanyi salah satu lagu nasional. Begitu anak-anak dipersilahkan berdiri. Ya. Christine, tolong untuk kita menyanyi. Dari Sabang sampai Merauke Timur. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, silakan dulu. Hari ini kita belajar mata pelajaran yaitu IPAS dengan tema yang menyenangkan, perubahan wujud benda. Apa? Dengan tema yang apa? Atau judul yang apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Di sini Ibu Guru mau menceritakan benda-benda atau perubahan wujud yang terjadi di seputaran lingkungan kita sekalian. Perubahan wujud tersebut seperti ada embun di pagi hari. Terus sewaktu-waktu atau saat mama memasak air panas di atas kompor atau di atas tungku, karena kita di kampung. Jadi kebanyakan mama masak air panas itu di atas tungku pakai apa? Pakai kayu bakar untuk masak air di atas tungku. Tentunya kita bisa lihat bagaimana saat air mendidih. Air mendidih ada penguapan. Penguapan yang terjadi saat air mendidih. Kita bisa membuka tutup daripada panci tersebut. Kita melihat ada apa? Ada embun-embun atau ada gumpalan-gumpalan air yang ada di tutupan panci tersebut. Itu perubahan benda atau perubahan wujud yang terjadi di lingkungan kita sekalian atau di dalam rumah kita saat mau memasak air atau
saat kita bangun pagi kita bisa melihat ada embun yang menetes di atas daun di pagi hari. Kita bisa lihat, oh ternyata ini yang embun. Oh ternyata kita lihat, oh ini yang di malam hari ada embun yang menetes di atas daun. Begitupun kita bisa melihat di kaca jendela kita, di kaca rumah kita ada tetesan-tetesan air atau ada basah. Kalau saat kita bisa sentuh kaca tersebut, tentunya kita bisa tahu bahwa oh ini embun yang terjadi di malam hari. Ya, sekarang Ibu Guru mau bertanya kepada kalian. Dalam seputaran di lingkungan kalian, apa saja yang kalian tahu di dalam seputaran lingkungan kalian menyangkut dengan perubahan wujud? Apa-apa saja yang kalian tahu? Ada apa? Ada perubahan wujud apa yang di seputaran lingkungan rumah, di dalam rumah, atau di yang tadi Ibu Guru ada cerita panjang lebar menyangkut dengan ada tetesan-tetesan seperti embun di malam hari atau air yang saat mama merebus di pagi atau sore, kalian bisa lihat. Ada contoh apa lagi? Ada air berubah menjadi es. Ada kapur barus, dia bisa berubah. Ada apa lagi? Ada lilin, kita bisa bakar lilin, saat itu dia bisa berubah, dia bisa mencair. Apa lagi? Mentega saat kita panaskan dia bisa mencair. Berarti kalian sudah tahu di seputaran lingkungan kalian, kalian sudah bisa tahu, kalian sudah bisa memahami. Ya, di sini ada bermacam-macam perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 5, yaitu mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Ada menyublim. Dari 5 perubahan wujud tersebut ini, ada yang padat dan mencair, ada yang cair dan padat, ada yang cair dan gas, ada yang gas dan cair, padat dan gas. Itu dari beberapa perubahan wujud benda yang sudah Ibu sampaikan. Jadi Ibu Guru mau tanya sama kalian, ada berapa macam perubahan wujud? 5. Itu apa-apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan mengering. Mencair, membeku, apa lagi? Menguap, mengembun, dan mengering. Iya, mencair, membeku, menguap, mengublim, dan menyublim. Dari kelima perubahan wujud tersebut ini, dengan 5 perubahan wujud tersebut ini, coba kalian berikan contohnya masing-masing. Perubahan wujud daripada mencair, contohnya seperti apa? Ya, es batu seperti apa? Ya, perubahan wujud seperti apa? Mencair. Cair. Contoh seperti apa lagi? Mentega. Mentega. Ada seperti apa lagi? Mencair. Ya, mencair. Apa lagi? Barus. Kapur barus. Apa lagi? Lilin. Ada bermacam-macam perubahan wujud yang akan berubah seperti lilin, kapur barus, es, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan perubahan wujud benda dengan contoh masing-masing, yaitu dia mencair, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh daripada mencair, es batu yang dibiarkan di suhu yang di suhu yang panas atau di ruang yang terbuka, tentunya dia akan mencair. Begitu pun membeku. Membeku dia perubahan wujudnya dari cair menjadi padat. Contoh daripada membeku yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Menguap
perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh daripada menguap, seperti air yang direbus hingga mendidih dan menjadi uap, atau contoh yang lain seperti pakaian yang kita jemur di terik matahari. Intinya dia menguap, akhirnya ada perubahan, pakaian tersebut bisa apa? Bisa kering. Ya, begitupun mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya, tetesan air di bagian luar gelas saat air es diminum, atau uap air dididihkan, atau panci yang ditutup di dinding panci tertutup, kita bisa melihat ada uap air yang menetes atau melengket di bagian tutup daripada panci tersebut. Yang terakhir, menyublim. Menyublim dia berubah atau perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas ini, contoh kapur barus yang lama kelamaan habis karena berubah menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi gas. Itu perubahan wujud daripada kapur barus. Dari kelima wujud ini, atau dari kelima perubahan wujud benda yang sudah kita ketahui dengan contoh-contohnya, coba anak-anak kalian menyebutkan benda-benda atau perubahan wujud yang lain yang kalian tahu, yang kalian bisa sebut, yang kalian bisa ngomong. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa ngomong? Siapa yang bisa menceritakan ada perubahan wujud benda lain yang kalian tahu? Seperti apa lagi? Bisa tidak? Tidak bisa. Dari kelima benda tersebut, tadi ada benda apa? Yang perubahan wujud apa? Dia mencair, ada yang membeku, ada yang menguap, ada yang mengembun, ada yang menyublim. Dari benda-benda ini, seperti contoh-contoh yang tadi Ibu katakan, bahwa ada yang mencair, ada yang menguap, dan ada yang mengecil atau mengeluarkan gas. Itu dari kelima bentuk benda yang berubah wujud tersebut. Sekarang Ibu Guru mau tanya, ada berapa perubahan wujud benda? 5. Coba kalian sebutkan. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Coba kalian katakan ulang. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Ya, itu ada 5 macam perubahan wujud benda yang tentunya kalian sudah paham atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Kalian sudah memahami. Sekarang Ibu Guru mau berikan tugas kepada kalian. Berikan tugas kepada kalian itu, Ibu Guru mau memberikan tugas mandiri. Tugas mandiri itu ada pilihan ganda, ada isian, dan ada SLT. Jadi kalian kerja masing-masing, tidak boleh nyontek sini sana, tetapi masing-masing kerja ya.
Sudah? Belum.
Sudah? Sudah. Ya. Silakan kumpul ya. Ya, baik. Ibu baru periksa dulu ya. Ya, Baru memberikan nilai. Diana. Ada yang mendapat nilai 5 kok, 50 kok. Iya. Semuanya nilai bagus-bagus ya. Ya. Berarti kalian sudah pintar-pintar, kalian sudah mengerti apa yang ibu guru kasih penjelasan, apa kalian sudah mengerti sehingga ibu guru kasih tes kalian bisa menjawab semuanya dengan baik. Nah, sekarang kita mau praktek. Kita mau praktek, yaitu kita praktek tentang perubahan wujud dari es batu dan kapur barus. Nah, kita mau praktek es batu dengan kapur barus. Untuk itu, ibu guru ada siapkan kapur barus dan es batu. Di sini alat yang harus disiapkan, yaitu ada es batu, dan juga ada gelas, terus ada sendok, ada air panas itu isi termos ya, ada air panas, dan terus ada kapur barus. Ini kapur barus ya. Terus ada tisu. Ini tisu. Sekarang kita mau praktek. Kita mau praktek anak-anak, maju ke depan untuk kita mau lihat
dan kalian catat. Kalian catat di kalian punya kertas yang sekarang kalian ada pegang, supaya sementara ibu guru mau kasih kalian tugas untuk kerja kelompok, kalian bisa tahu, kalian bisa mengerti, dan kalian bisa membuat laporan di depan kelas ini es batu. Kalian memperhatikan. Lama-kelamaan berapa menit kemudian kalian perhatikan apa yang terjadi di dalam es tersebut dan apa yang kalian lihat di luar daripada gelas tersebut. Ini gelas ibu guru sudah lama. Tidak ada apa-apa di gelas tersebut ini. Nanti kita lihat-lihat ya. Apa yang terjadi? Sudah? Kalian sudah catat? Sudah. Nah, ini es batu di dalam gelas. Kalian sudah catat ya, dia punya hasil daripada es batu di dalam gelas. Ini belum tambah air hangat atau air. Ini masih es batu. Sudah? Ya. Sekarang ibu guru mau taruh air hangat atau air panas di dalam gelas yang sudah ibu guru taruh es batu tersebut. Kalian catat ya, sehingga apa yang terjadi dalam fenomena atau apa yang terjadi dalam perubahan es batu saat ibu guru mencampurkan air panas terhadap es batu tersebut gitu. Kalian pastikan apa yang terjadi nanti lagi. Perhatikan dan catat. Sudah? Ya. Ya. Sudah catat? Sudah. Oke. Berarti itu es batu kita campur dengan air panas atau air hangat. Dia berubah seperti apa? Kalian sudah catat ya? Ya. Ya. Sekarang yang kedua kita mau praktek tentang kapur barus. Ini kapur barus ya? Ini masih utuh, masih dalam ini. Apa saja itu mau kasih keluar ini kapur barus dari kantong atau plastik tersebut.
perhatikan dan catat. Perhatikan dan catat ya. Catat ini hasil perubahan seperti apa. Kalian catat ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Ya, sudah toh? Ya, perhatikan toh? Sudah perhatikan, tentunya ada perubahan toh? Kalian sudah bisa catat di situ. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing dan buat kelompok. Ya, silakan bagi. Ya, mejanya dibakar. Ya, kalian punya hasil. Kerja yang tadi kalian melihat dari hasil praktek kalian kerja sudah ada soal di situ, baca dan kerjakan, baca dan jawab. Semua kasih masukan, kasih saran, pendapat, bekerja ya.
Sudah? Belum. Ingat tulis nama kelompok kan? Ya. Nama kelompok, kelas, tanggal hari ini. Sudah? Belum. Sudah? Sudah. Baik. Berarti kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian, yaitu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok mana yang mau duluan presentasikan hasil kerjanya? Ya. Kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk itu, teman-teman yang mau mempresentasikan hasil kerja daripada kelompok 1, siapa yang jadi ketua atau siapa yang jadi moderator dan siapa yang jadi pembicara, silakan maju dan laporkan hasil kerja kelompok kalian. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelumnya tanyakan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Dina Ramanai, teman SMP saya bernama Bertahan Prabowo, teman di bangku sebelah bernama Detri Lahtang dan Susanti Lakulan Kristen Lahtang. Saya akan memberikan kesempatan kepada pembaca untuk membaca. Perubahan wujud apa yang terjadi pada sekarang? Jawaban mencair yaitu perubahan dari wujud padat menjadi cair. Perubahan wujud apa yang terjadi pada uap air menjadi titik air? Proses kondensasi atau penyemburan. Perubahan wujud apa yang terjadi pada kamper? Menyublim yaitu perubahan dari wujud padat langsung menjadi gas.
terjadinya perubahan wujud benda. Jawaban. Adanya penyerapan atau pelepasan kalor panas yang dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan pada benda. Iya, teman-teman dari kelompok 2 ada saran dan pendapat? Pas. Iya. Kalian punya teman-teman dari kelompok 2 katakan bilang pas. Tapi pas, jadi kalian duduk kembali. Ya, untuk kelompok 2, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pembicara, silahkan maju dan laporkan hasil kerja kelompok kalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan namun sebelumnya itu saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Tri Putra Mufan. Teman di samping bernama Joshua Lucas Salvei. Dan di bangku sebelah bernama Kliana Salvei, Uwati Meluba dan Adrianus Tejar Logam. Dan waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembicara. Satu, perubahan wujud apa yang terjadi pada es batu? Jawabannya adalah mencair, yaitu perubahan dari wujud padat menjadi gas, menjadi cair. 2. Perubahan wujud apa yang terjadi pada uap air menjadi titik air? Jawabannya adalah proses kondensasi atau penimbunan. 3. Perubahan wujud apa yang terjadi pada kamper? Jawabannya adalah menyusun, yaitu perubahan dari wujud padat langsung menjadi gas. 4. Apa penyebab terjadinya perubahan wujud benda? Jawabannya adalah adanya penyerapan atau pelepasan kalor panas yang dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan pada benda. Iya, ini laporan atau hasil kerja daripada kelompok 2. Di sini Ibu Guru mau bertanya kepada kelompok 1. Ada saran dan pendapat? Pas. Iya. Mereka bilang pas. Kalian punya jawaban itu pas dengan mereka punya pikiran yang ada, mereka punya jawaban yang ada. Jadi kalian silahkan dulu. Iya, baik, kita sudah mempraktekkan hasil kerja kita daripada es batu dan apa? Kubur barus. Barus atau kamper. Kita sudah melihat hasil kerja kita, hasil kegiatan kita yang kita praktek dari kapur barus dan es batu. Di situ kita sudah mempraktekkan, kita sudah melihat hasilnya. Dan kita sudah bekerja bersama-sama. Kita sudah melihat atau kita sudah menulis dan kita sudah melaporkan hasil kerja kita di depan kelas sebagai kelompok-kelompok, yaitu kita ada bagi 2 kelompok, 1 dan 2. Hasil kelompok 1 yang telah menjawab semua soal yang sudah tertera atau yang sudah tertulis di lembaran. Begitupun hasil kerja daripada kelompok 2 yang sudah menjawab soal-soal yang sudah tertera di dalam lembaran soal tersebut. Dan kalian sudah membacakan hasil kerja kalian di depan teman-teman kelompok. Ternyata teman-teman kelompok pun menyampaikan bahwa pas dengan apa yang mereka kerjakan juga atau mereka lihat saat kalian mempraktekkan atau melihat fenomena yang terjadi di depan kelas tersebut.
Sekarang Ibu Guru mau bertanya sedikit dari seputaran pelajaran kita yang saat ini kita belajar. Ibu Guru mau bertanya sedikit. Ada berapa macam perubahan wujud benda? 5. Coba kalian katakan atau sebutkan apa dan apa. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Ya, kalian sudah paham atau belum? Sudah. Kalian sudah paham. Nah, itu ada macam-macam perubahan wujud benda. Dengan perubahan wujud benda itu otomatis ada contoh-contohnya. Adapun contoh tersebut seperti apa? Contoh daripada mencair, contohnya seperti apa? Padat menjadi cair. Padat menjadi cair. Ya, padat menjadi cair itu contohnya seperti apa? Padat menjadi cair itu seperti apa? Es batu. Nah, es batu, esnya menjadi padat, dia menjadi cair lagi kalau kita taruh di tempat yang terbuka atau kita taruh di tempat yang hangat, tentunya dia apa? Dia mencair. Terus apa lagi? Mentega. Ya, itu contoh daripada yang mencair. Sedangkan tadi Ibu hanya bilang ada berapa macam perubahan wujud. Kalian katakan ada kalimat perubahan wujud, toh? Nah, perubahan wujud kalian sudah sebutkan. Tadinya kalian katakan yang satu apa tadi? Mencair. Yang kedua apa? Membeku. Membeku. Contoh membeku seperti apa? Es batu. Dari cair menjadi Membeku. menjadi padat atau menjadi membeku, padat, menjadi padat. Yang ketiga, menguap. Contoh menguap itu seperti apa? Dia berubah wujud seperti apa? Dia cair menjadi gas. Oke. Yang keempat apa? Mengembun. Mengembun contohnya embun di pagi hari. Atau ada bermacam-macam contoh ya. Ada embun di pagi hari. Kalian bisa melihat di sekitar sekeliling kalian. Kalian bisa tahu. Yang kelima apa? Menyublim. Contohnya menyublim seperti apa? Padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus. Barus dia bisa mengecil atau dia habis karena apa? Gas. Ya, itu kalian sudah paham, kalian sudah mengerti atau belum? Sudah. Kalian sudah mengerti. Sekarang
cita-citakan, kita mau meraih cita-cita, tentunya kita harus apa? Belajar. Kita harus belajar, kita berkomitmen. Oh, saya harus begini. Saya pergi sekolah, saya harus belajar, saya harus tahu, saya harus mengerti. Jangankan bilang kita di kampung jadi kita pilih kok. Tidak kan? Kita juga punya keinginan untuk kita belajar, meraih cita-cita kita yang sementara kita idam-idamkan, yang sementara kita cita-citakan. Kita ada yang mau jadi apa? Jadi guru, ada yang mau jadi bidan, ada yang mungkin jadi apa? Bupati dan lain-lain sebagainya. Atau kalian tidak punya cita-cita? Punya. Siapa yang mau jadi guru? Tunjuk jari. Iya. Siapa mau jadi tentara? Tunjuk jari. Tidak ada yang mau jadi tentara. Ada yang mau jadi polisi. Lukas mau jadi apa? Ada yang mau jadi bupati? Tidak ada? Kenapa jadi tidak ada? Harus punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi bidan? Tidak ada semua. Tidak ada yang mau jadi bidan. Kita di kampung ini harus ada bidan dulu. Kalau tidak ada bidan, kita mau sakit, kita lari ke mana? Kita tidak bisa lari pergi di kota. Kalau kita di orang desa, tidak mungkin kita mau lari di desa, lari di kota. Karena kita susah, tinggal napas, tinggal mungkin hitung hari. Itu tidak mungkin lari sampai di kota. Kita mesti lari di puskesmas terdekat atau pusto yang ada di sekitar lingkungan kita, di kampung kita, di desa kita. Kita harus pergi untuk berobat. Jadi harus separuh jadi bidan dulu, separuh jadi dokter dulu. Jangan semua jadi guru. Tapi itu pun masing-masing dengan cita-cita, dengan keinginan yang sementara kalian cita-citakan. Akhirnya hari ini kalian datang duduk dan kalian sudah belajar. Kalian senang tidak? Senang. Tentunya senang. Hari ini kita belajar, kita dengan tubuh yang sehat, yang kuat, kita sudah belajar. Kita dengan semangat untuk kita belajar, untuk kita mau mendapatkan cita-cita atau keinginan kita atau komitmen kita yang sementara kita tidak berjalan. Ya, itu yang Ibu Guru pesan. Jadi tidak boleh malas-malas datang sekolah. Kita harus rajin datang sekolah. Sekarang kita mau menyanyi satu lagu kebangsaan. Untuk itu anak-anak semua bangun berdiri. Anak-anak berdiri semua. Yang ton, kakak Eta, ton sebuah lagu kebangsaan untuk kita menyanyi bersama-sama. Lihat bendera kita. Lihat bendera kita. Merah putih berkibar di angkasa, riang gembira. Tentunya
tadi kita mengawali dengan doa tentunya. Sekarang kita mengakhiri pula